Kamu mungkin pernah merasa kamu tidak pantas mendapatkan semua yang kamu miliki sekarang. Pekerjaan yang kamu capai, orang-orang yang menghargaimu, atau bahkan keberhasilan kecil yang kamu dapat setelah perjuangan panjang. Di dalam hatimu ada suara kecil yang berbisik, "Aku hanya beruntung, aku tidak sepintar itu, aku tidak sebagus yang mereka pikirkan." Suara itu adalah imposter syndrome. Rasa tidak percaya diri yang membuatmu meragukan nilai dan kemampuanmu sendiri, bahkan di tengah pencapaian nyata. Meskipun ini bisa dialami siapapun, banyak perempuan hidup bertahun-tahun dengannya tanpa sadar. Imposter syndrome sering tumbuh dari cara kita dibesarkan dan diajarkan tentang bagaimana menjadi perempuan yang baik. Kita diajarkan untuk bersikap rendah hati, tapi kadang itu berubah menjadi meragukan diri sendiri. Kita diajarkan untuk bekerja keras, tapi tidak untuk merayakan hasil kerja keras itu. Dan dunia seringkali memuji perempuan yang tenang dan patuh, bukan perempuan yang percaya diri dan berani bersuara. Maka ketika akhirnya kita berhasil, otak kita sulit menerima. Bagaimana bisa aku sampai di sini? Kita takut kalau suatu hari orang-orang sadar bahwa kita sebenarnya tidak sepintar itu. Padahal kenyataannya kita sampai di sini karena usaha kita, bukan kebetulan. Imposter syndrome tidak datang tiba-tiba, ia tumbuh perlahan. Kadang muncul pertama kali saat kita naik jabatan, memulai bisnis, atau memasuki hubungan baru. Setiap kali kita melangkah ke level yang belum pernah kita capai, ada ketakutan baru yang muncul. Apa aku siap? Apa aku pantas memimpin? Apa aku cukup untuk dicintai? Dan karena kita terlalu fokus pada kekurangan, kita lupa melihat semua proses yang sudah kita lalui. Kita lupa bahwa rasa takut itu justru tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Menurut beberapa psikolog, imposter syndrome berasal dari inner critic, bagian dalam diri yang terbentuk dari pengalaman masa kecil, pola asuh, dan standar sosial. Jika sejak kecil kamu sering mendengar, kamu harus jadi yang terbaik atau kamu harus membuktikan diri, ini mungkin karena kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai dirimu selalu bergantung pada seberapa banyak yang kamu capai. Tapi ketika kamu akhirnya mencapai banyak hal, kamu malah merasa hampa karena ternyata pencapaian tanpa penerimaan diri terasa kosong. Kita jadi terus mengejar validasi eksternal, tapi lupa untuk percaya bahwa keberhasilan kita sah. Di dunia kerja, imposter syndrome bisa sangat halus. Kamu menolak promosi karena merasa belum cukup berpengalaman, kamu menahan ide bagus karena takut dianggap terlalu ambisius, atau kamu terlalu membandingkan diri dengan rekan lain yang terlihat lebih percaya diri. Padahal, kepercayaan diri mereka bukan berarti mereka lebih mampu. Mereka hanya lebih berani mengakui kemampuannya. Sementara kamu mungkin lebih kompeten, tapi merasa belum layak untuk dilihat seperti itu. Inilah kenapa banyak perempuan berhenti di titik tertentu dalam karirnya, bukan karena kurang kemampuan, tapi karena kurang rasa pantas. Dalam hubungan, imposter syndrome bisa membuat kita takut dicintai sepenuhnya. Kita takut pasangan suatu hari akan sadar bahwa kita tidak sebaik yang mereka kira. Kita takut menunjukkan sisi lemah karena khawatir cinta itu akan hilang. Dan tanpa sadar, kita mulai menyembunyikan bagian dari diri kita yang sebenarnya paling manusiawi. Kita lupa, cinta yang sehat tidak membutuhkan kesempurnaan, tapi kejujuran. Dan seseorang yang benar-benar mencintaimu, mencintai juga versi dirimu yang masih belajar. Imposter syndrome juga muncul dalam hal sederhana. Saat kamu menerima pujian tapi kamu menyangkal, atau saat kamu merasa bersalah untuk beristirahat karena takut dianggap malas. Padahal, menerima pujian dan memberi ruang istirahat juga bentuk penghargaan pada diri sendiri. Seringkali kita menganggap merasa cukup itu sama dengan berhenti berjuang. Padahal tidak.
Merasa cukup artinya menyadari bahwa kita boleh tenang di tengah proses panjang ini. Bila kamu sulit menerima pujian dan selalu menolak sanjungan, kamu merasa keberhasilanmu hanya karena orang lain atau keberuntungan. Kamu menunda hal besar karena merasa belum siap. Kamu sering membandingkan dirimu dengan orang lain, bahkan di hal kecil. Kamu takut gagal, tapi juga takut sukses. Jika kamu merasakan beberapa hal di atas, mungkin kamu sedang berhadapan dengan imposter syndrome. Mengatasi imposter syndrome bukan tentang menghilangkannya sepenuhnya, tapi belajar berdamai dengannya. Langkah kecil bisa dimulai dari menyadari pikiranmu. Setiap kali kamu merasa aku tidak pantas, ubah jadi aku masih belajar dan itu wajar. Menerima pujian tanpa menyangkal. Cukup bilang terima kasih. Itu bukan sombong, itu menghargai diri. Mengenali pencapaianmu. Tulis daftar hal yang sudah kamu lalui dan apa yang kamu pelajari. Berhenti membandingkan diri. Perjalanan setiap orang berbeda dan kecepatanmu juga valid. Cari dukungan. Bicarakan pada teman, mentor, atau komunitas perempuan yang memahami perjalanan ini. Ingat, kamu tidak sendirian. Setiap perempuan hebat yang kamu kagumi pernah meragukan dirinya juga. Tapi mereka terus melangkah karena mereka tahu rasa takut bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa mereka sedang keluar dari zona nyaman. Kamu pun sama. Kamu tidak perlu menjadi versi sempurna dari dirimu untuk pantas dilihat, dicintai, atau dihargai. Kamu hanya perlu menjadi versi dirimu yang jujur, yang mau terus belajar, tapi juga tahu kapan harus berhenti dan bersyukur. Saat nanti suara itu datang lagi dan berbisik, kamu tidak cukup baik. Tersenyumlah, lalu jawab dengan tenang, mungkin aku belum sempurna, tapi aku pantas ada di sini. Karena kamu memang pantas untuk sukses, untuk dicintai, untuk merasa damai. Dan perjalananmu bukan kebetulan, tapi bukti dari keberanianmu untuk terus bertumbuh.